Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zul wa lam yakul lahu waliyyun min az-zul wa kabirahu takbira. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Wisnu selaku tidak mau disebut direktur, saya mau kasih direktur Pak Cabang saja. Memang strukturnya demikian. Pak Wisnu beserta rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian sahabat saya Ketua Basnas Kota Singkawang Bapak Haji Mahmudi beserta wakil pimpinannya ada Pak Hanafi, kemudian Pak Ustadz kita yang bersihkan kawan tadi Pak Eko, kemudian sahabat saya Dr. Hamzah Kawir, wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan, kemudian moderator, bapak-bapak sekalian, pengurus masjid, kemudian pengurus UPJ se-Kota Singkawang. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang berbahagia, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad bin Abdillah yang telah menyampaikan risalah ini hingga dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan materi Kementerian Umat sebagai pengemban amanah Badan Ahli Zakat Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang berbahagia, peradaban Islam baik dari zaman Rasulullah sampai ke katakanlah Turki Utsmani itu dapat kita copy paste dari setiap penggalan sejarahnya dan bisa kita amalkan dalam kondisi apapun. Mengapa saya katakan demikian? Dulu Rasulullah tidak pernah mengeluh sama Allah dan tak pernah tidak dengan Tuhan. Misalnya begini, ya Allah, nanti dululah, ini kan zaman jahiliyah. Zaman kelahiran Rasulullah itu zaman jahiliyah. Tapi kita tidak pernah mendengar hadis atau potongan ungkapan para sahabatnya, kemudian tabi'innya, kemudian ulama katanya, tidak pernah kita dengarkan hal demikian. Tidak pernah dibilang ya Rasulullah sabar dulu, ini dia lagi jahiliyah. Nanti sudah tenang atau Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Lahab yang meninggal baru kita mulai pada ini. Kira-kira demikian. Selain dapat di-copy paste, dapat kita amalkan dalam keadaan kehidupan kita sekarang ini, dan bisa kita ukur. Dapat di-copy paste dan bisa kita ukur. Nah, saya mau ukur dulu. Saya mau ukur dulu orang yang diberikan kepemimpinan. Ini tidak pernah saya sampaikan sama Pak Wisnu, padahal saya dalam beberapa kali minggu ini agak aktif dengan beliau, WA, telepon, ya kan. Nah, sebuah kepemimpinan itu di mata Allah akan berhasil apabila allazina immakannahum bil ardh wa aqimus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang kami beri kedudukan kata Allah di bumi, ya kan? Orang-orang yang
kedudukan. Itu pada semua level kedudukan, baik orang tua, Pak RT, Pak RW, kemudian kepala desa, sampai bupati dan gubernur, bahkan seorang kepala cabang sendiri pun seperti Pak Wisnu tadi, allazina makkannahum fil ardh. Dia kan diberikan kedudukan. Saya diberikan kedudukan Allah Qadarullah sebagai ketua Bawaslu Provinsi Lembang. Apa yang dikerjakan? Allazina makkannahum fil ardh wa aqimus sholata wa atuz zakata. Jadi kalau acara kali ini itu adalah bagian daripada mendirikan sholat dan menunaikan zakat, saya pikir kita sudah masuk dalam koridor itu. Maka terima kasih kepada Pak Wisnu yang tidak pernah saya sebutkan ini kan, tak pernah saya WA kalau berhasil bahwa ini capaiannya, ini ukurannya. Nah begitu juga sebagai takmir masjid, pengurus UPC, wa aqimus sholat wa atuz zakat, wa amar bil ma'ruf wa nahy anil munkar walillahil aqibatul umur, dan semua urusan itu kembali kepada Allah. Mudah-mudahan pada bagian ini dapat kita pahami semuanya, dan ini mengingatkan diri saya pribadi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita bicara tentang kemandirian umat yang lebih yang besar ya, tentu kita bicara kemandirian pribadi. Apa yang maksud dengan kemandirian itu? Saya memahami kemandirian itu adalah seperti dalam surat, misalnya yang baru kita laksanakan kemarin itu adalah subhanallazi asra bihi, adalah penghambaan manusia beriman ini kepada Allah. Ketika kita mampu melakukan penghambaan totalitas kepada Allah, kita dikatakan mandiri. Dulu Rasulullah juga tidak mandiri dalam setelah menerima pengajian itu. Maka diputuslah dengan kegiatan Isra dan Mi'raj. Mengapa saya katakan tidak mandiri? Dia bergantung pada pamannya. Memang sebabnya meninggal. Dia bergantung pada istrinya. Ada tempat keluhan dia. Kalau dia keluar, hinaan, cercaan, bahkan fisik, bodyguardnya pamannya. Ketika sampai di rumah, yang beban berat di luar rumah itu, yang menetralisirkannya adalah istrinya. Ini kan tidak mandiri sebenarnya di mata Allah, tidak mandiri Bapak. Maka dengan by design Allah, ini diwafatkan keduanya. Kemudian Rasulullah punya peluang untuk ke Taif, ternyata harapan asa keinginan itu tidak sesuai dengan keinginan dia. Setelah dari Taif lah, kemudian dia berdoa, bahkan Allah perintahkan kepada Jibril, dan Jibril pindahkan kepada malaikat penghuni bukit itu apa yang diperintahkan Muhammad lakukan. Tapi Rasulullah berkata tidak. Doa itulah yang membuat ketenangan, dan ketenangan itu akan sampai pada kemenangan. Jadi rumusnya itu adalah ketenangan akan mendapatkan kemenangan. Nanti Bapak bisa baca di ini yang minimal di surat Ali Imran ya. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilun. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Terus itu 124 kalau saya ke bawah. Ketenangan itu akan dapat kemenangan. Nah, itu bagian pertama dari kemandirian yang saya maksud. Kemandirian itu adalah kita totalitas kepada Allah. Maka Rasulullah memberikan hadiah untuk melakukan totalitas, melakukan kemandirian dalam dakwah yang tidak tergantung lagi kepada manusia. Begitu juga kita sekarang. Kita tidak bergantung pada rezeki, tidak bergantung kepada siapapun, kita bergantung hanya kepada Allah. Termasuk yang bicara sekarang,
bergantung pada Allah. Sebab-sebab sambungan-sambungan yang tetap ada. Saya bersambung dengan Pak Wisnu, bersambung dengan Pak Mahmudi, bersambung kepada jamaah sekalian. Nah, inilah yang harus kita pahami dengan baik. Di sisi lain, untuk membangun kemandirian itu, sebelum masuk pada kemandirian jamaah, kita harus mampu membedakan orang yang dikatakan kaya oleh Rasulullah dan orang yang dikatakan miskin oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan orang yang kaya itu adalah orang yang bukan berlimpah dengan harta dan kekayaan dunia saja, tapi adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Kemudian orang yang miskin, kata Rasulullah, adalah orang yang bukan memiliki makanan satu atau dua suap, atau memiliki rumah satu atau dua rumah. Orang yang miskin, kata Rasulullah, itu adalah orang yang tidak meminta-minta. Pemahaman inilah oleh salafus soleh kita pada zaman Umar bin Abdul Aziz misalnya. Mereka sadar, maka peradaban yang dibangun Umar Abdul Aziz itu, walaupun 2 tahun setengah, tidak ada orang yang menerima jabatan saja. Bukan tidak ada orang yang punya izah semuanya. Tuh Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Kalau ini sudah betul-betul tertanam dalam diri kita, dalam lingkungan kita, keluarga kita, insya Allah, ya, apabila kita punya izah yang buruk. Tapi bagaimana mengenai innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, itu yang akan kita bahas. Tapi kita punya izah dulu, ya, punya izah dulu. Mudah-mudahan sebagai pengantar tadi mampu memberikan pemahaman kepada kita bahwa itulah kemandirian yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pegang slide tolong buka yang dikatakan Imam Malik bin Anas. Ya. Saya selalu mengutip ungkapan-ungkapan dari Imam Malik bin Anas. Generasi umat akhir umat ini tidak akan baik apabila tidak diikuti konsep dan metode yang membuat umat pun baik. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah mau tidak mau. Maka saya katakan tadi di awal, semua peradaban yang dibangun Islam dari Rasulullah, katakanlah sampai kepada orang-orang soleh kita, itu bisa kita copy paste setiap dalam sejarah. Bisa kita buktikan dan bisa diukur, karena ini sistem yang sudah sempurna hingga yaumul kiamat. Maka pemahaman itu harus ada di kita. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang berbahagia, bagian yang kedua, ada teori mengatakan, coba sebut kembalikan yang ada tampilan gambar saya. Saya senang teori ini. Mengelola zakat sedekah tidak hanya berupa kegiatan penambahan dana zakat sedekah, namun juga menegaskan siapa basis dukungan jamaah sebuah lembaga. Ini diajarkan di Basnas
Tapi saya memahami ini sebagai turunan dari allazina innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimis sholata wa atuz zakat. Tentu nanti saya juga akan mendefinisikan yang dikatakan dengan zakat dan sedekah sebelum masuk ke sini. Nah, tadi saya sudah menyampaikan tentang bagaimana kita membangun kemandirian yang kata kuncinya itu tidak meminta-minta. Sekarang kita masuk dengan membangun kemandirian secara jamaah. Kemandirian yang saya maksudkan dengan secara jamaah ini adalah dengan basis itu adalah masjid, titik. Basisnya adalah masjid, jamaah sekitar masjid. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena fenomena kita hari ini hampir semua masjid itu, maaf kalau sudah lanjut ke wa'ad zakatnya, hampir semua masjid itu adalah masih di wa'ad zakat saja. Ayat Taubah yang ke-18 itu innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimis sholata wa atuz zakat. Itu diberikan batasan yang memakmurkan masjid Allah itu artinya orang yang beriman. Ya kan? Kan beriman itu. Man amana billahi wal yawmil akhir. Kan orang beriman itu. Dilanjutkan dengan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Orang beriman harus memakmurkan masjid. Tapi hari ini masjid kita ini masih sebatas wa aqimus sholata. Bapak pergi di masjid, kemudian sholat di masjid, hadir di masjid, Bapak itu sudah dikatakan man amana billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan termasuk dengan memakmurkan masjid. Mengapa saya katakan masjid kita hari ini berhenti di waktu sholat? Dan ini selalu sering saya sampaikan ya. Mudah-mudahan yang pernah mendengar tidak bosan-bosannya, dan mudah-mudahan yang mendengar tidak bosan-bosan juga mengamalkannya. Kalau kita sambungkan waktu zakat itu di Taubah yang ke-60 nama sedekahul fuqara. Artinya masjid itu bukan hanya untuk sholat saja, tapi menyelesaikan fakirnya, menyelesaikan miskinnya. Kemudian ada kapal, ada bisyarah kepada amirnya. Kemudian menyelesaikan mualafnya, menyelesaikan orang berhutang di sekitar masjidnya. Kemudian membantu kegiatan fisabilillahnya. Kemudian membantu orang-orang dalam perjalanan. Adakah masjid kita hari ini demikian? Tidak usah jawab, nanti pulang ke rumah jawabnya, diskusi sama dengan takmir masjid. Takmir dengan PZ itu harus berkolaborasi dengan baik. Karena salah satu kemandirian, kalau tidak ada bersatu, tidak akan ada kemandirian. Tersatu, waktu bihamdillah jami'a wa la taqarrab. Maka kita harus berpegang teguh pada Allah, dari agama Allah.
Jangan saja setahun sekali pas zakat fitrah saja yang kita lakukan. Sibuk kita dengan urusan itu. Nah, ada ayat nomor 18 juga di surat Jin. Wa anal masajida lillahi wa la tad'u ma'allahi ahada. Wa anal masajida lillahi. Sesungguhnya masjid itu kepunyaan Allah. Wa anal masajida lillahi. Sesungguhnya masjid itu kepunyaan Allah. Di surat Jin bukan. Saya memahami ada 3 hal di sana. Kalau masjid itu kepunyaan Allah, siapapun yang bangun itu tidak ada urusan. Punya Allah. Mau Salafi kah dia, mau Muhammadiyah kah dia, mau Nahdlatul Ulama kah dia, masing-masing silakan. Mau saudagar A, saudagar B yang bangun, lillahi, milik Allah. Ketika dia milik Allah, ketika masih itu milik Allah, maka masjid itu yang ada hanya aturan Allah, bukan aturan takbirnya, bukan aturan UPD saja. UPD sudah bagus untuk berkumpul di keadaan segar, untuk bantu mendistribusikannya. Tapi koridor kehidupan kemasjidan kita hari ini mohon maaf ya, kita diskusi ya Pak. Jangan merasa tersinggung dengan saya, dan ini beban moral saya untuk menyampaikan. Kita bersekutu dengan visi masjid saja gitu. Hampir semua masih dekat rumah saya, masih tempat saya berkantor, sibuk dengan hal yang biasa, lupa dengan hal-hal yang non fisik. Ketika sampai di pagi musola wa zakat, maka kita sambungkanlah dia dari atau yang 60. Itulah orang yang harus kita selesaikan di sekitar masjid itu. Itu adalah amanah yang harus dituntaskan. 8 aspek itu, termasuk pengurus masjid, pengurus PJ-nya, ada bagian di sini. Perintah berikutnya, ambillah wasmin amwalihim shadaqatan tukafiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Tapi tidak harus ambil. Hari ini tak masjid hanya letakkan apa namanya, toko masjid saja ya, untuk orang masukkan uang, kemudian kita lihat di setiap sampai Jumat masjid mengumumkan saldonya 30 juta, 40 juta, bahkan ada yang ratusan juta, ya kan? Apakah kita terpikir dengan si parkir di sekitar masjid, orang yang sakit, orang yang berhutang? Kalau berhutang dengan Pak Wisnu masih ada asuransi. Kalau berhutang Bapak itu bagaimana ceritanya? Saya ada orang yang susah untuk hidupi anaknya, masjidnya megah, tapi jamaahnya tidak pernah tersentuh. Ada anak sekolah, ya. Kita sih makan biasa saja persoalan ini, karena tak terlatih untuk itu, gitu. Tidak terlatih untuk husnul amwalihim shadaqatan. Di kantor ini ada 4.043 mahasiswa. Kalau ini bisa kita maksimalkan, kalau saya kita masih kawan saja. Saya nanti kalau tanggal 12
akan bicara juga seperti ini di Kota Pontianak. Akan kumpulkan juga dengan pemimpin masjid. Saya berterima kasih sama sahabat saya Pak Wisnu dari ini. Tepuk tangan untuk dia dulu. Ukurannya adalah allazina makan aku. Itu ukurannya. Dia diberi kedudukan, ternyata kedudukan dia itu untuk mengantarkan kita wa shalah wa zakat. Hari ini kita laksanakan. Bisa-bisa saja saya kemarin sampaikan sama beliau. Tapi saya mau sampaikan hari ini. Artinya semua perbuatan kita dalam Islam itu bisa diukur. Termasuk dengan zakat dan sedekah juga bisa kita ukur. Nanti kita sampai ke sana untuk mengukurnya. Ternyata Bapak Ibu, modal untuk membangun kemandirian umat itu, teknologinya itu ada 3 ayat dalam satu surat. Ya kan? Pertama adalah surat At-Taubah yang tentang memakmurkan masjid. At-Taubah yang 18 itu nomor 18. Nama ya'muru masajidallah. Tapi karena Quran ini punya Allah, maka Allah sambungkan dengan Al-Jin. Surat Jin yang nomor 18 juga untuk menjaga kita tentang masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah lillahi, milik Allah. Dan jangan kamu menyembah siapapun di dalamnya kecuali Allah. Bayangkan, Masya Allah. Artinya di situ, kalau masih punya Allah, siapa yang tinggi ngomong? Rasa saya tidak perlu lah Pak Gubernur, Ibu Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati campur gitu. Karena peradaban kita tentang itu kan sedekah. Orang di sekitar masjid itu diingatkan juga bersedekah. Ya kan? Yang sampai di surhaulnya bersedekahlah, berjanjilah. Yang belum sampai bersedekahlah. Nanti ujung-ujungnya umat kita tanya lagi, wa afiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fa yaqulu rabbi laula amartani ila ajalin qarib fa sadaqtu aku minasolihin. Ujung-ujungnya nak mati yang sekarang mau atau kita tunda, kita untuk bersedekah. Sekarang kita masih sehat, kita masih bisa bernafas, bisa tegur sapa, bisa hadir di undang Pak Wisnu hari ini, balik di Jakarta. Tugas saya nyampaikan, kalau nggak perlu kan tidak apa-apa. Ini sudah sampaikan Pak Gubernur untuk mesejahterakan masyarakat Kalimantan Barat. Saya sudah sampaikan kepada sebuah takmir masjid. Begitu caranya. Karena yang ngurus masjid itu ya batasannya kan tadi mana billah wal yawmil akhir. Orang beriman. Orang beriman itu orang yang bertakwa kan. Yang paling mulia siapa? Inna akramakum indallah yatqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Syarat bertakwa apa? Kalau yang pernah dengar sama saya pasti tahu. Syarat bertakwa ada dua sisi infak dan sisi sedekah. Ulaika allazina shadaku. Itulah orang-orang yang bersedekah dan itulah orang-orang yang bertakwa. Ayatnya banyak kali sabirru wa nuruhu kibalal masjid wal mahdi. Nanti Bapak baca di Al-Baqarah 177. Di ujung ayat ini, ulaika allazina shadaku wa ulaika hum muttaqun. Jadi syarat orang bertakwa adalah orang bersedekah lupa. Panjang kita ini. Yang infak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu adalah allazina yuhibbuna bis-sarra'i wa dharra. Orang yang membelanjakan hartanya di waktu lapang, waktu sempit. Tapi kesempatan ini tidak pernah kita buka, tak pernah diperhatikan orang-orang masjid. Yang mengurus masjid tadi persyaratan man amana billah wal yawmil akhir. Tidak pernah sampai. Ternyata
keluarga, atau di setiap pengajian sebulan sekali kah? Nah, sekarang kita di dalam skopan yang lebih luas ya, Pak. Ternyata hadis Rasulullah untuk membangun masjid jamaah sekitar masjid atau jamaah yang lebih luas itu hadis yang sangat populer, pesan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Sebentar Pak, saya ngomong dulu ya. Ngantuk apa? Lanjut. Kalau ngantuk, seluruhnya Bapak bisa. Kasih surprise ya. Baik, ya. Yang bisa jawab pertanyaan saya ini kan tadi ya, kasih surprise. Terima kasih. Tapi yang surprise kan ya? Ya. Saya dulu. Belum ya? Ingatkan ya. Ini dibatasi Pak Wisnu Pak. Saya kalau di Pontianak bicara ini saja Pak. Staf saya tahu ini waktunya berapa, durasinya panjang. Dan sampai mana nih? Surprise. Oh iya, hadis Rasulullah ya untuk membangun jamaah yang lebih besar. Tadi kita bicara jamaah yang skop masjid ya. Saya pikir cukup lah ini ya. Jadi modalnya Bapak, Ibu, teknologi yang Allah kasihkan sama kita 3 ayat dalam 1 surat, selesai, ya kan? Selesai. Nah ini hadis yang sangat populer, agak panjang hadisnya. Kalau kita bahasa sederhananya begini, yang Muaz sampaikan kepada masyarakat Sam, ya. Katakan kepada mereka, tidak Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Itu apa tuh? Saat ada. Ini metode dakwah. Jadi metode dakwah itu ini saja sebenarnya metode dakwah. Yang kedua, kalau mereka sudah beriman itu wajibkan mereka sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Ini bagian rangkaian iman, Islam. Kalau mereka sudah mengimani itu, yang pegang slide boleh masuk ke hadis ini. Kalau mereka sudah mengimani itu, nah ini nyambung ke teknologi tadi, 3 ayat 1 surat dalam 1 surat. Iftaradhu alaihim sholatan min amwalihim, maka ambillah sedekah zakat dari harta orang-orang mampu mereka, ya, dan bagikanlah kepada orang-orang miskin mereka. Ingat apa? Ingat tak? Pertama sadar, habis itu sholat, setelah itu ambillah sedekah, ya kan? Allah iftarad alaihi sholatan. Ambillah sedekah dari orang mampu mereka, bagikan kepada orang miskin. Itu saja metode dakwah sebenarnya harus kita rutinkan. Yang hari ini kebanyakan ilmu karena Google lebih pintar dari kita. Mau apa saja timbul. Tapi filosofi yang dibangun Rasulullah untuk membangun umat hanya 3 itu. 3 hal. Begitu juga tadi teknologi yang Quran tawarkan, 3 ayat dalam 1 surat. Kalau itu kita amalkan dan itu terlatih oleh takmir masjid yang berkolaborasi dengan PPC, dan Pak Mahmudi membagikan beras-beras di setiap masjid, mengunjungi. Ini orang sakit di sekitar masjid pun tidak tahu ya. Siapa sakit, siapa perlu ke beasiswa anaknya, dan seterusnya. Kan kita diingatkan oleh baginda Rasulullah, tahu
dari takwa. Baik lagi orang takwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Takwa kita sudah tahu syarat. Orang yang berpikir waktu lapar maupun sempit itu takwa. Pada sisi empat, ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Pada sisi sedekah, tapi panjang sedekahnya sampai di ujung. Sudah jelas ini. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan. Bagaimana kita betul-betul istiqomah dalam. Sebelum saya akhiri, saya mau berbagi hadis Rasulullah yang sangat diimani oleh Imam Malik juga, Pak. Kemarin saya sampaikan di Nahan. Orang yang baik menurut Allah adalah orang yang paling bermanfaat dalam kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi tidak sampai di situ, Pak. Itu orang yang baik. Tapi amal yang baik, yang Allah suka adalah engkau memasukkan rasa bahagia dalam hidup orang muslim. Bagaimana caranya, Pak? Santunilah mereka. Tolonglah mereka. Dan itu menjadi nazar bagi umat. Dan kutipan pertamanya, generasi akhir umat tidak akan baik apabila tidak diikuti metode dan konsep yang berubah. Saya dapat Imam Malik ini lahir di abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah itu Islam itu pada puncak-puncaknya. Setelah 30 tahun lebih kekuasaan Rasulullah dan para sahabat, kemudian Bani Umayyah, di ujung Bani Umayyah, Abbasiyah, itu pada berapi naik Islam itu. Tapi kok Imam Malik mengimani itu? Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat pada kehidupan. Amal yang Allah sukai adalah engkau memasukkan rasa bahagia dalam kehidupan Muslim. Nah, kita ikuti saja Imam Malik sebagai adik, karena banyak pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan yang bisa kita ambil di dalamnya. Maka hari ini terima kasih kepada Pak Wisnu dan kawan-kawan, Pak Mahmudi, kita bisa dipertemukan Allah dalam kesempatan ini. Kita sudah mau mendekati masa Ramadan, biasanya beban puncaknya, kalau PLN itu beban puncaknya malam. Di sini kan, beban puncak orang bersedekah kaum muslimin ini di Pontianak, Kalbar itu di Ramadan. Kalau tempat lain di luar Ramadan juga tetap terapinya naik. Nah, mudah-mudahan setelah kita berdiskusi hari ini, beban puncak sedekahnya itu dan jaganya itu bukan hanya di Ramadan. Karena kita perlu mengukur. Saya pun agak terkaget, macam tersentuh ketika mendapat amanah beban. Karena harus mampu mengumpulkan 144 miliar. Berubah-ubah dari 88, 100, tiba-tiba 144. Itu bukan untuk saya akhirnya, bukan untuk orang yang amin kampanye, bukan. Saya kampanye dari bayar oleh Pak Wisnu. Kan saya kampanye ini kan, kampanye. Dan kampanye itu juga ukuran dari Pak Wisnu kan, allazina dimakanahum bil arif. Ukuran keamanahan dia dari Allah. Nah, uang itu untuk apa? Kelola kita. Tapi saya harus bisa mengukurnya. Pak Mahmudi harus bisa mengukurnya.
Bapak semua harus bisa mengukurnya. Nanti kita berikutnya bagaimana kita menghitung penetrasi yang harus kita lakukan. Asal jangan bosan-bosan saja. Kita untuk berdiskusi lanjutan setelah ini. Tapi tergantung Pak Wisnu lagi kan mau kasih kesempatan atau tidak. Mungkin ada progres ya. Saya kasih satu pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kata Pak Ustaz tadi. Kalau bisa slide-nya kita kembalikan pada posisi saya dulu ya tadi. Yang bisa angkat tangan. Tadi saya menyebutkan pendapat Imam Malik tentang generasi umat ini. Nah, coba sambungkan apa pesan beliau. Nah, katakan maju. Yang katakan maju atau kasih mikrofon. Panitia kasih mikrofon. Ini mikrofon banyak. Mudah-mudahan yang buka buku ya, kan udah dibagikan gitu. Kalau buka buku kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Huda, generasi umat akan membaik melainkan dengan mengikuti konsep dan metode yang menjadikan umat itu terdahulu baik. Ini bukan buku nih Pak Wisnu. Kasih ada ya? Kasih ya. Kasih ya. Dicatat. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan itu amanahnya, artinya masjid UPD harus bagus itu ya. Nanti saya mau masalah dari masa mana, Bapak? Baik. Iya, itu bukan sekedar door prize dari Pak Wisnu itu. Yang kedua, ya, yang kedua. Nah, yang kedua dibaca juga dapat menyimak. Ada untuk membangun generasi jamaah masjid ya. Ada tiga ayat dalam satu surat. Sebutkan nomor suratnya, nomor ayat. Silakan kalau bisa angkat tangan. Teknologinya itu satu surat, 3 ayat dalam satu surat. Sebutkan ayat-ayatnya coba. Lupa ya. Jadi kan? Nah, iya silakan. Panitia tolong bantu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Fajar dari Masjid Usuluddin. Yang selama ini saya simak tadi ada ayat yang pertama di Quran surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa ulaika humul muhtadun. Dan yang kedua itu di Quran surah Al-Jin ayat 18. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah, dan janganlah kamu menyembah sesuatu melainkan yang menyembah Allah. Seperti itu. Iya. Kurang pas ya. Satu surah dalam 3 ayat tadi, pertama adalah surah At-Taubah 18 betul. Yang kedua ayatnya ayat 18 ya. Habis itu ayat yang untuk diambil ayat yang ke-103. Ya kan? Konsumen amwalihim sudah. Habis setelah itu ayat yang ke-60. Innama sadaqatu. Saya menyebutkan surat Jin tadi itu untuk memperjelas bahwa masjid itu pertama punya Allah. Kalau punya Allah, tidak ada orang yang memiliki. Yang kedua, dia adalah tempat bersama umat. Yang ketiga, dalam masjid itu berlaku SOP Allah, aturan-aturan Allah, bukan aturan kita. Ya, Pak Wisnu gimana nih? Kasih. Boleh satu lagi? Dah cukup. Saya akhiri.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala hilapan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.